Shalom, selamat malam yang terkasih Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki hari terakhir minggu ke-6 setelah Paskah. Karena esok tanggal 13 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Menoleh ke belakang perjalanan kita dari sejak Februari 2020 sampai dengan saat ini, kita telah melewati 15 bulan masa perjuangan kita melawan pandemi COVID-19. Kita bisa sampai pada hari ini semata adalah anugerah dan kasih Allah yang ajaib, sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah keluarga, walau di rumah masing-masing. Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Namun harus kita akui secara jujur, kita masih sering tidak bersyukur, bahkan masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Maka pada kesempatan perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah ini, marilah kita akui salah dan dosa kita, dan memohon kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Pelayan firman malam ini adalah Ibu Pendeta Sonya A. Mediarto Sita Niapesi. Dengan tema khotbah Satu Roh dalam Iman dan Kasih. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari memulai ibadah ini dan menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Mari lantunkan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dari hari ke hari Engkau selalu setia kepada kami. Kami berterima kasih karena kesempatan untuk beribadah keluarga bersama dengan jemaat-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pujian berbalasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada firman-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 57 bait 1 dan 3.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bagian Alkitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, ketika kami kembali akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu, berkenan Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, roh pengertian, sehingga kami sungguh mendengar, mengerti, dan kemudian merenungkan dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ini ditulis untuk meluruskan ajaran gnostik yang menyesatkan jemaat pada saat itu. Apa itu ajaran gnostik? Kata gnostik dari bahasa Yunani gnosis artinya mengetahui. Jadi ajaran ini berpandangan bahwa materi pada dasarnya jahat dan roh itu baik. Ajaran ini kemudian menolak bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia, jadi ajaran ini menolak bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia. Mereka memandang bahwa Tuhan Yesus berkepribadian ganda. Kadang bisa manusiawi, kadang bisa ilahi. Yesus manusia rohani yang kelihatannya memiliki tubuh jasmani. Jadi pada saat Yesus menderita di kayu salib, menurut mereka paham gnostik ini, bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh menderita serta tidak merasakan penderitaan. Menurut mereka juga, pada dasarnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh tubuh ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena bagi mereka hidup yang sejati itu ada di dalam dunia roh. Mereka dilahirkan secara rohani sehingga tidak dapat melakukan dosa. Jadi juga menurut mereka dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh ini
bukanlah suatu masalah, karena tubuh ini menurut mereka memang jahat dan penuh dosa, sedangkan manusia sejati adalah roh. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, hal-hal yang menyangkut kehidupan moral bagi mereka tidak perlu dipermasalahkan, karena yang melakukannya itu adalah tubuh, bukan roh. Menurut mereka juga hidup mengasihi sesama manusia pun tidak perlu dilakukan. Karena tidak ada gunanya mengasihi tubuh manusia yang pada hakikatnya jahat dan berdosa. Mereka juga berpandangan bahwa tujuan hidup manusia adalah ketika dia memperoleh pengetahuan setinggi-tingginya. Mereka akan mengejar pengetahuan itu setinggi-tingginya, sebab dengan pengetahuan yang tinggi itu mereka dapat membebaskan diri dari dunia yang jahat ini. Nah, surat 1 Yohanes ini dituliskan untuk meluruskan paham atau pandangan-pandangan yang keliru tadi dalam ajaran gnostik tadi. Surat ini kemudian meluruskan yang pertama, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia sungguh-sungguh adalah manusia seutuhnya yang telah menderita dan yang telah menghapus dosa manusia, dan kemudian pengorbanannya itu menyelamatkan manusia. Yang berikutnya, hakikat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya karena kasihnya kepada manusia, maka dia rela membiarkan, dia rela memberikan Yesus Kristus untuk menderita dan untuk menghapus dosa manusia. Itu sebabnya setiap orang percaya kepada Kristus, dia harus hidup dalam kasih dan melakukan kasih itu. Bagian ini juga mau menjelaskan bahwa pengetahuan setinggi apapun yang dimiliki, yang dicari, yang dikejar oleh manusia, tidak akan membuat manusia itu sempurna. Yang tidak dapat juga dalam pengetahuan yang tinggi itu, manusia mampu menciptakan dunia dan mengalahkan kejahatan. Hanya dengan kedatangan Yesus, maka manusia pun diselamatkan. Nah, itu tafsiran bagi kita ya saudara-saudara di ayat 23 dan di ayat yang ke-24. Di bagian bacaan kita, khususnya di ayat 23 tadi, dikatakan ya kepada kita, perintah Kristus yaitu supaya kita percaya akan nama Kristus anaknya. Percaya akan nama Yesus dan percaya juga akan segala tindakan yang telah dilakukan Yesus kepada manusia. Nah, saudara-saudara, kalau membaca kesaksian-kesaksian perjanjian baru yang dituliskan dalam perjanjian baru, maka di sana saudara dan saya akan berjumpa dengan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman orang yang percaya akan nama Yesus, yang disembuhkan baik oleh Yesus maupun oleh rasul-rasul. Contoh misalnya
ketika Yesus berjumpa dengan orang lumpuh, Yesus kemudian menyembuhkan. Karena orang ini percaya akan nama Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Atau rasul-rasul yang lain, ketika mereka berjumpa dengan orang buta, mereka berjumpa dengan orang lumpuh, maka satu nama yang mereka katakan, dalam nama Yesus engkau sembuh. Dalam nama Yesus angkat tilammu dan berjalanlah. Itulah yang dimaksudkan di ayat 23. Percaya akan nama Yesus, tapi juga mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Yang berikutnya saudara-saudara, ini juga mau mengatakan kepada kita, jangan meragukan kehadiran Yesus dalam hidup manusia. Pernahkah saudara membaca ketika Yesus menghentikan angin ribut? Ketika ia berada bersama-sama dengan para murid di dalam perahu, lalu tiba-tiba angin kencang bertiup, sementara Yesus masih tidur di dalam kapal. Mereka sangat ketakutan. Tapi kemudian Yesus mengatakan jangan takut. Lalu dia menghardik angin dan kemudian angin pun reda dan ombak pun reda. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa kehadiran Yesus di dalam hidup manusia akan selalu mendatangkan kebaikan. Akan selalu mendatangkan berkat, akan selalu mendatangkan perlindungan. Jadi saya mau katakan, jangan meragukan kehadiran Yesus dalam hidup manusia. Bukan hanya kita percaya kepada Yesus saja, tapi juga mempercayakan hidup ini kepada Yesus. Kenapa? Karena hidup ini mulai dari kita bernafas, mulai dari kandungan, lalu kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Tuhan, seluruh hidup kita ini kita percayakan kepada tangan Tuhan. Karena Dia yang merendah hidup kita. Dia yang menjadi sutradara dalam seluruh hidup kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan menyertai kita, dan Dia akan menjadi orang yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Jadi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus bukan berarti bahwa dia tidak akan berjumpa dengan kesulitan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus bukan berarti hidupnya lurus-lurus saja. Tidak ada pencobaan, tidak ada sakit dan penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada kesukaran, tidak. Justru ketika dia mempercayakan hidup kepada Yesus, maka dia berjumpa dengan pergumulan hidup. Dia berjumpa dengan tantangan, dia berjumpa dengan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi justru ketika dia berjalan dan mempercayakan hidup kepada Yesus, tantangan itu, pencobaan itu, sakit dan penyakit yang ia alami, ia boleh mengalaminya bersama dengan Tuhan dan selalu saja ada jalan keluar baginya. Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Jadi intinya, orang yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, orang yang meletakkan kehidupannya di dalam Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitulah
kehidupan yang mau disampaikan oleh 1 Yohanes pasal 3 ini yang mengatakan kita harus percaya akan nama Yesus dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya. Hidup yang saudara dan saya alami ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Allah yang adalah kasih itu telah memperlihatkan bagaimana caranya Dia memberikan cinta kasihnya kepada manusia, memelihara, menyertai, memberkati, melindungi, menghibur, dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang yang hidupnya tidak di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, supaya kita juga dapat mengasihi sesama seperti yang telah Tuhan berikan atau Tuhan teladankan kepada kita, bagaimana hidup kita dekat dengan Tuhan supaya kita dapat menggali, kita dapat menerima, kita dapat mencontohi, kita dapat meneladani apa yang telah Tuhan perlihatkan dalam sejarah kehidupannya sebagai manusia yang dapat saudara dan saya baca dalam Perjanjian Baru dan juga dalam Injil-Injil yang dituliskan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu bagaimana memperlihatkan cinta kasih bagi orang-orang yang papa, bagi orang-orang yang terbuang, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Dan seyogyanya saudara dan saya yang mengatakan, yang menyebut dirinya murid Yesus, maka kita pun harus melakukan apa yang sudah dan pernah dilakukan Yesus. Nah, bagian yang berikutnya di bagian ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Nah, perintahnya ada di mana? Perintahnya ada di dalam Alkitab. Perintahnya ada di mana juga? Perintahnya itu juga ada dalam khotbah-khotbah yang disampaikan. Perintahnya itu juga ada di dalam ketika saudara dan saya rajin membaca bagian-bagian Alkitab. Di sanalah saudara berjumpa dengan cinta kasih. Di sanalah saudara berjumpa dengan perintahnya. Di sanalah saudara berjumpa dengan hukumnya. Dan di sana juga saudara dan saya berjumpa dengan ajarannya. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengikuti perintahnya? Ya harus rajin baca Alkitab. Rajin dengar khotbah, rajin dengar pengajaran yang disampaikan oleh pelayan firman, yang disampaikan oleh para pengkhotbah, yang disampaikan oleh penatua dan diaken yang menyampaikan kabar sukacita. Yang berikutnya selain rajin baca Alkitab, kita juga rajin dengar khotbah ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan dan di sana disampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus mendengar. Karena di dalam pemberitaan firman itu akan saudara dan saya jumpai bagaimana kasih dan cinta Allah kepada manusia. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita hidup lurus di hadapannya. Bagaimana Tuhan menginginkan kita menjauhi yang dilarangnya, tapi yang kemudian mengikuti yang diperintahnya. Jadi ketika di ayat 24, ya, kita harus tinggal diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia.
Itu ya, itu kalau kita rajin baca Alkitab dan kita rajin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita rajin mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan lewat mimbar-mimbar gereja pada hari Minggu dan mimbar-mimbar gereja yang disampaikan pada ibadah-ibadah hari Rabu dan ibadah-ibadah Pelkat. Jika kita, saudara dan saya menyukai firman Allah, ya, menyukai firman Allah, yang rajin baca Alkitab itu tadi ya, maka yang namanya malas, yang namanya bosan, yang namanya jenuh itu semua tidak ada. Karena kita menyukai firman Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau juga saudara membaca Mazmur pasal 1, dia tertulis begini. Orang yang benar itu adalah orang yang kesukaannya akan firman Tuhan. Ya. Orang yang suka mendengarkan khotbah, tetapi orang yang juga melakukan kebenaran firman yang terdapat dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang suka mendengarkan khotbah ya. Juga suka mendengarkan pendeta-pendeta yang menggebu-gebu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang membakar semangat mereka, yang membuat mereka kemudian menjadi bangkit kembali. Tetapi juga ada banyak orang-orang yang tidak menyukai khotbah-khotbah, pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan dengan datar saja. Dan kadang-kadang banyak juga jemaat mengatakan khotbah-khotbah yang datar-datar saja, yang lama, kadang-kadang begitu ya. Suka mengatakan kami mengantuk karena khotbah yang disampaikan. Padahal yang mau dikatakan, begitu saudara hendak datang dalam ibadah, baik secara luring maupun secara daring lewat live streaming atau Zoom, sebelum saudara masuk dalam ibadah, saudara harus berdoa kepada Tuhan, mempersiapkan diri bahwa saya datang untuk beribadah. Saya datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena saya datang untuk mendengarkan firman Tuhan, maka berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pikiran saudara. Tuhan memberkati telinga saudara. Tuhan memberkati mata saudara. Tuhan memberkati hati saudara untuk dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk tetap setia menangkap kebenaran firman lewat telingamu sehingga engkau mengerti. Bagian-bagian bacaan Alkitab yang menurut saudara tidak bisa saudara mengerti, hanya bisa dimengerti kalau saudara berdoa mohon bimbingan Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh siapa saja. Tidak harus melihat pendetanya, tidak harus melihat penatuanya, tidak harus melihat diakennya. Tapi saudara datang, saudara berdoa supaya Roh Allah yang kudus ya memberkati seluruh kedirian saudara untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan di situ saudara tidak akan mengantuk. Saudara akan dengan kesegaran mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang suka mendengar khotbah, tetapi setelah itu ia tidak merenungkannya. Lupa. Ya. Nah, dalam pepatah Yahudi atau pepatah para rabi Yahudi, mereka menyebut adanya 5 tipe pendengar firman. Tipe yang pertama adalah tipe cepat dengar firman tapi cepat lupa. Jadi ada orang cepat mendengar firman,
cepat memahami, cepat menangkap, tapi cepat juga lupanya. Ini kalau masih ingat saudara-saudara khotbah minggu lalu apa? Mungkin lupa ya. Nah itu dia. Cepat dengar, tapi cepat lupa. Tipe yang kedua, agak lumayan dari tipe yang pertama. Lambat dengar, lambat lupa. Jadi dia lambat sekali dengarnya. Apa sih yang dikhotbahkan pendeta itu ya? Tidak nyampe-nyampe dia. Pendeta bilang amin, orang itu baru paham 50%. Ya. Ia simpan dulu khotbah ini 3-4 bulan baru dia mengerti. Itu dia. Lambat dengar, lambat lupa. Tipe yang ketiga, ini sialnya ya. Lambat dengar, cepat lupa. Sulambat dia dengar, cepat sekali dia lupa itu firman. Dengarnya nggak nyampe-nyampe, terus lupa lagi apa yang dikhotbahkan pelayan firman. Tipe yang keempat ini lumayan. Cepat dengar, lambat lupa. Nah, dia dengarnya cepat. Ya. Dengarnya cepat. Setelah ia cepat mendengar, ia memahami 2 atau 3 tahun baru ia lupa. Itu ya. Cepat dengar, lambat lupa. Nah, tipe yang kelima ini ideal. Cepat dengar, tidak lupa. Nah, pertanyaannya kepada kita, saudara di tipe yang mana? Tipe 1, cepat dengar lalu cepat lupa? Atau tipe yang kedua, lambat dengar, lambat lupa? Atau jangan-jangan saudara di tipe yang ketiga, sudah lambat dengar, cepat sekali lupa itu firman. Atau mungkin ada orang di tipe yang keempat ya, cepat dengar, lambat lupa. Atau yang ideal, cepat dengar dan tidak lupa. Berapapun keadaan saudara dalam 5 tipe ini, kalau saudara baru sampai di tipe yang pertama atau tipe yang kedua, minta dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menaikkan saudara dari tipe 3 menjadi tipe 4. Dari tipe 2 langsung tipe 4. Cepat dengar dan lambat lupa. Nah, dengan demikian ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita rajin mendengarkan firman yang disampaikan, maka di sanalah saudara dan saya akan mengetahui apa yang Allah inginkan berlaku dalam hidup saudara dan apa yang Allah dalam Kristus Yesus tidak menyukai, apa yang tidak dilakukan karena Allah tidak menyukainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini kemudian berefleksi ya dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita rajin membaca Alkitab dan mendengar firman, maka kita dituntun oleh Tuhan sendiri. Kita tahu, kita memahami apa yang Allah mau sampaikan kita berlakukan dalam hidup ini. Dan Allah juga menginginkan supaya kita benar-benar melakukan apa yang Ia lakukan dan kemudian tidak melakukan apa yang tidak diinginkan. Yang terakhir, kalau kita rajin baca Alkitab, dengar firman yang disampaikan, maka kita menuruti segala perintahnya, maka Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Orang di luar bisa mengatakan, orang di luar bisa menyaksikan bahwa Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus ketika kita memberlakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya kita berada dalam satu persekutuan dengan Roh Kristus. Kita berada dalam satu kesatuan dalam iman kepada Kristus, namun kita juga satu di dalam kasih Allah dalam memberlakukan kebenaran firman Tuhan dan memberlakukan kasih dan cinta Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami pahami, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, biarlah kami dimampukan hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu, supaya ketika Tuhan mengutus kami dalam berkarya, bekerja, melakukan banyak hal di tengah-tengah masyarakat, maka orang lain berjumpa dengan Kristus bukan ketika kami berkhotbah, bukan ketika kami memperkatakan tentang Kristus, melainkan mereka mendapatkan berjumpa dengan Kristus lewat sikap dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami benar-benar hidup di dalam Kristus. Kami sungguh-sungguh mempercayai nama Kristus, kami sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapan dan kehidupan kami hanya di dalam Kristus. Engkau juga mengajarkan kepada kami, ketika kami menuruti perintah-Mu, maka kami hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya ketika kami sudah mendengarkan firman ini, kami benar-benar memberikan diri, memberikan waktu yang baik untuk membaca Alkitab. Karena hanya dengan cara itu kami berjumpa
dengan aturan Tuhan, kami berjumpa dengan perintah Tuhan, kami berjumpa dengan ajaran-ajaran Kristus. Tuhan menolong kami supaya ketika kami membaca Alkitab, kami berjumpa dengan berbagai macam perintah dan ajaran Tuhan, maka kami pun hidup berdasarkan ajaran Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi dan yang menyelamatkan kami dari dosa, kiranya kami juga mengasihi sesama kami tanpa membedakan status sosial, keadaan hidup mereka, bahkan juga masa lampau mereka. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama, sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kami. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam usaha kami yang mencari pekerjaan, dalam usaha kami mencari pendamping hidup. Tuhan, kami mau mempercayakan semuanya di dalam nama Yesus dan di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Karena kami meyakini ketika kami mempasrahkan seluruh perjalanan hidup kami, maka di dalamnya Tuhan akan merendahnya dengan baik. Tuhan akan membuat hidup kami seturut dengan kehendak-Mu yang kami yakini pasti yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami mau menaruhnya seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan pelayanan-pelayanan kami dalam jemaat Pasar Minggu, dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Berkatilah kami selaku pelayan firman dan sakramen, baik hamba-Mu bersama dengan keluarga, juga Bapak Pendeta Robert Martin bersama dengan keluarga. Jadikanlah kami selaku pelayan-pelayan firman, pemimpin-pemimpin dan pemberita-pemberita Injil yang pertama kali menjadi teladan yang baik dalam hidup berjemaat. Supaya ketika kami melakukannya, di sanalah jemaat mendapatkan sosok keteladanan dari seorang pelayan firman dan sakramen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati penatua dan diaken bersama dengan seisi rumah tangga mereka, agar mereka juga dalam kasih dan cinta kepada Tuhan yang telah mengutus dan memilih mereka untuk menjadi pelayan-Mu, sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik dan benar. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Bagi jemaat yang berduka cita, kiranya Tuhan terus mendampingi keluarga dan juga menghibur keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kehidupan bangsa dan negara kami pertaruhkan seutuhnya dalam tangan Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, segala keputusan mereka, segala kebijakan mereka di tengah-tengah wabah COVID-19 yang belum berakhir ini, Tuhan berkenan memberkati. Dan biarlah kami juga benar-benar mengikuti segala ketetapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami semata-mata, supaya kami benar-benar berada di dalam keadaan terpelihara, berada di dalam keadaan baik, dan di dalamnya ada berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, kami semua yang melayani Engkau sepanjang sore hingga malam hari ini, Tuhan berkati masing-masing kami dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Mampukan kami untuk hari-hari ke depan untuk melakukan pelayanan ini dengan bersemangat, dengan cinta kasih Tuhan, dengan kerajinan, supaya kehadiran kami sekalipun kami hanya sebagai tim multimedia, kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawakan kepada Bapa di surga,
melalui anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya, dengan mengingat ayat Alkitab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 yang mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam ibadah keluarga ini, persembahan dapat diberikan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantarkan langsung ke kantor majelis jemaat GPIB Pasar Minggu di setiap hari kerja. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 3. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala
berbaktilah sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat, mari berdiri dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau yang selalu setia menolong kami. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat untuk orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan senantiasa kita dimampukan untuk memberlakukannya dalam hidup keseharian kita. Mari berdiri, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 102. Yesus Tuhan kami, Kau yang diurapi gembala yang sejati, pandulah hidup kami. Kami Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami jadi umat yang melayani. Kami bersedia taat dan setia menjadi abdi firman dengan iman dan kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.